Hi, and welcome to the Zennial Podcast. Time to clock in, cause it's Saturday, 4 p.m. Yogo Tobi. Prima donna. Muhammad Arif. Aku panggil abang apa nih? Panggil aku Arif aja lah bro. Arif ya? Arif. Bijaksana bang ya? Betul. Aku panggil si Prima apa nih? Donna. Prima aja. Primdon. Prim. Primdon. Apa Prims. lagi Primdon? Dia Prims. lebih Oh, iya, iya. dia lebih asik Iya. dipanggil Prims. Tapi kalian nanti panggil aku Pink. Pink. Oh iya bener juga Kalian tuh. panggil aku Pink. Iya, loh. nama dia kan aslinya bang Prima Khairaningrum. Di sini Oh, Jangan gitu. Pink kan. Oke. Iya. Ya lagian pun kalau dibilang kalau aku nyebutnya Prims masih enak, ya kan? Iya. Tiba Bang Yogo yang manggil kan Prims. Kan kurang. Ini kau sadar kau juga ya? Iya. Oke. Jadi bagusan Pink aja, Pink. Aku tadi tanya bang. Oh iya, Yogo apa nih dipanggil? Yogan dong. Yogan. Apa Oh, tuh? Yogo. Yogan tuh apa tuh? Yo ganteng. Teng. Udah serius. Oke. Bang, aku mau nanya nih bang sama bang. Iya, nanya apa Aku kau? nanya sama kita nanya sama cewek ini aja lah. Boleh lah kita tanya dulu yang Ini sendiri nih. Senials nih. Betul. Dek Pink. Dek Pink kan. Enggak ada pakai deck ya Oke tadi. ya. Senials nih program kita baru nih ya. Baru Iya. dari mana? Dari mana nih? Dari DPF TV. Oh, Oke, DPF TV DPF kan TV. biasanya. Halo sobat Jiswa, kembali Ih. lagi. Ini beda ya? Iya. Bedanya. Ini beda nih. Sorry, Ini Bang lebih kameramen. fresh nih, Bro. Gimana bang? Halo, ini lebih fresh. Oh jelas dong. Iya kan? Karena kita membahas seputar Millennial. milenial. Tapi Harus ini kan- fresh. Ini ada Gen X. Ya. Millennials. Ya. Ini gimana penjelasannya? Atau aku aja langsung menjelaskan? Boleh lah. Jelaskan dulu. Nah, ikhlas dong abang nih kan? Ikhlas. Gen X millennials ini sebenarnya kita mengangkat isu-isu tentang millennials kawan-kawan. Oh gitu. Tapi penikmatnya itu dari mulai Gen X. Gen X itu 1960-an. Kayak 60-an. Hah? 60-an. Iya, tahun 1960-an. Kayak Heeh. nenek abang masih hidup. Udah enggak ada, Bro. Al-Fatihah. Enggak sih. Serius ya? Jadi walaupun kalau misalkan nenek dia masih ada, Ah. nenek masih ada, Bing. Masih Ah, lah. boleh nonton ini, Bing. Boleh kali. Iya. Karena kita membahas tuh biar dia jiwa mudanya bergelora lagi. Iya. Bergelora lagi. Mengingat-ingat masa lalunya kali ya. Iya, Bang. Ini mohon maaf, Bang ya. Abang masih Iya. masih cocok nih dibilang milenial. Abang umur berapa nih, Bang? Inilah dia, dilemanya aku udah ada di sini nih. Ah, Kenapa kenapa, tuh? Bang? Mungkin aku salah satu penontonnya cocoknya. Generasi X. Jangan kayak gitu lah, Bang. Enggak ya? Maksudnya kalau memang mau kayak gitu dari awal gitu. Enggak Bang. lah. Udah ada selak kayak gini. Enggak lah, Bro. Aku masih 90-an aku. Iya, 9. Aku 92. Oh, tahun 92. Tahun 92. Berarti aku millennials awalun atau millennials di awal-awal. Iya, betul. Iya kan? Awal-awal milenial. Aku nih bapak kalian gitu. Astagfirullah. Kalau Prima? Ya, pasti milenial 16 tahun. Oh, 16 tahun, Boy. Bang. Iya. Kok ada di sini 16 tahun? Tidak Belum sih, cukup umur Anda. Iya. Udah siap PR ya? Berarti pas tuh, Bang. Iya. Abang awalun, aku pertengahan. Dia nih Emang yang di lebih tua abang ini akhir-akhir. ya? Iya, mukanya lebih tua aku gitu. Enggak Tua sih. kestrom ini. Iya. Oke, gini. kawan-kawan jelaskan, Bang. Ke depan kita kayak mana, Bang? Gini, kita coba untuk mengulik-ngulik sedikit tentang fakta-fakta millennials, go. Pengennya gitu. Sambil kita nanti browsing-browsing sedikit kan. Coba image millennial itu di apa namanya? Di internet itu gimana tuh? Boleh kita sambil searching kali ya? Boleh. Tapi dulu nanya dulu aku, Bu. Oh, Tuh. nyala. Dek kok, Bu. Eh, Kenapa rupanya kita nggak angkat isu milenial? Apa yang penting rupanya? Kalau menurut milenial yang paling muda ini, ya bener. menurut Pinken nih, Bang, kan. Hmm. Kenapa nih isu-isu milenial kita angkat? Kira-kira apa ya gitu? Enaknya ngangkat isu milenial ini. Bro, duduk gua udah kayak tua kali. Oke, sebenarnya bingung jawabnya gimana. Nggak apa-apa, kenapa kita ngangkat isu senior ini? Nggak apa-apa, ini yang bagian terlucunya dia, Ping. Kelihatan begokmu gitu. Biasa kalau Dari mulai tua yang tua dulu lah kali ya yang jawab. gitu menjadi. Abang Gitu terus ya. abang backup jangan abang bapaknya. Iya. Kenapa, Bang? Anakku nih gitu. Kita ngangkat isu milenial. Kenapa kita angkat isu millennials? Gini, Mil. millennials. Yang pertama itu faktanya generasi millennials itu adalah generasi apa namanya mayoritas penduduk bumi ini
saat ini terdata itu generasi millennials itu paling banyak iya? jumlahnya. Iya. Bener. Baru tahu nih. Heeh. Baru tahu aku nih. Makanya kenapa kita angkat ini? Karena apa coba? Karena biar bisa ngangkat rating kita di YouTube. Target audiensnya kebetulan pas umurnya ya. Bener. Itu kan terlalu internal jawabannya. Oh gitu ya. Oh Jangan iya. lagi kita bilang kita mau untung dari sini. Enggak. Tapi kalau Prima nih gimana tuh? Kenapa kita ngangkat isu seniors? Isu senior, isu milenial. Mungkin untuk yang lebih tua biar ada view lebih beda gitu nggak sih? Ke yang lebih muda, Oh, yang ini ya, maksudnya yang lebih persepsi ya atau persepsinya ya biar lebih maklum atau terbuka, gimana? Oh, open minded, lebih open minded. Open minded, Bang. Tahu open minded artinya, Bro? Open itu buka, Ya. pikiran itu Pikiran. Kebalik, mind. mind itu pikiran. Gitu. Iya. Jadi Terbuka pikirannya. Iya. Kali gitu ya. Kenapa ingin membuka pikiran benci kali gua sama orang tua enggak? Bukan benci dong. Kan mungkin mereka gimana ya? Bisa salah persepsi sama kita kayak anak muda bisanya sekarang gini doang. Beda sama Bener. dulu gitu. Beda sama dulu kita dari 13 tahun udah kerja kuli, kerja gini. Itu Bang harus bapakku kali tuh, Bang. Oh, makanya. Kau enak kali kau sekarang kau sekolah katanya. Sekolah kau diantar aku dulu jual kerupuk katanya. oh ya Allah. Iya. Sedih juga ya kehidupan kita, Bro. Padahal kalau pikir-pikir kan siapa yang suruh buat aku? Astagfirullah. Enggak. Nah, kalau abang Bang, kok abang tadi Aku udah yoga lah belum nih. Iya. kalau aku gimana? memang betul lebih sepakat ke yang lebih muda ya. Karena jiwaku jiwa muda. Kata Prima tadi tuh orang lebih open minded karena kan transisi orang tua ke kita ini kan agak jauh dia. Bang. Drastis emang. Hah? Drastis. Drastis ya betul. Beda drastis. Jauh Jauh memang. banget. Abang ke dia drastis ya? Enggak juga lah. Juga ya. Bisa Aku jadi. 10 tahun lebih kami sih. Berapa era, Bang? Berapa era itu kira-kira? Enggak lah sampai era. Enggak Sampai era lah. Sampai era lah, Wak. Enggak, bayanganku abang ini umurnya 4. Enggak. Kayak Kami gini ini muka ketawa bos. tawa aja tak ada kok jawabnya apa. Tawa aja. Kalau mau ketawa lepas enggak apa-apa, Bos. Tapi kayak mana tadi Bang? Sampai mana kita yang mau searching tadi? Nah, coba kita searching dulu tentang fakta-fakta milenial. Nanti sembari kita konfirmasi. Kok jadi kayak sitcom ya? Serius lah. Ketawa. Nanti ditit gitu ya. Jadi Sampai gitu kali. tadi kita mau bahas milenial. Dari segi apanya nih? Tentang fakta-fakta ini dulu Oke, coba kita cari fakta-faktanya. di googling atau di internet, coba kita cari. Tapi memang betul tuh Bang. Kayak milenial tuh memang betul ya yang mayoritas dia ya. Iya. Mayoritas Coba di- nanti sembari kita Coba deh, memang cari ada juga faktanya. Poin pertama katanya peduli lingkungan. Bener, peduli lingkungan. Masuk ke akalku. Kayak mana? Aku juga menurut aku belum. Belum ya. Prima pribadi Ya peduli lingkungannya mungkin kayak bantu promote. Tapi kalau diri sendiri coba kita ngelakuin- baca dulu nih yang di bawah, coba naikkan ke atas. Ini kita lancir dari Detik Ben Bang ya. Iya, Detik.com dari ya. detik.com. Hasil studi World Economic Forum's Global Shapers Survey pada tahun 2017 yang melibatkan lebih dari 20.000 20.000 bos. Generasi milenials dari 181 negara menunjukkan sikap generasi milenials jauh lebih peduli terhadap lingkungan dan isu perubahan iklim ketimbang isu dunia lainnya. Yuk, sekarang kita konfirmasi. Bang Yogo gimana? Kalau isu perubahan iklim aku rasa betul ya. Karena kan orang itu sangat peduli kalau malam minggu itu maunya jangan hujan lah. Itu kan termasuk isu iklim itu. Bang. Iya, Ah, betul. Aku udah dapat ya, kau belum. Iya. Gimana? Sikap generasi isu perubahan iklim ketimbang isu dunia lainnya. Kalau Prima sendiri lebih ke isu dunia atau isu lingkungan atau isu perubahan iklim? Dunia kayaknya sih. Kalau aku masih dunia. Masih dunia ya. Wajar. Kita belum kenalkan dia, Bang. Betul. Jadi pingkan ini, Bang, apa? Milenial ya? Milenial yang bersekolah di luar negeri. Jadi memang culture-nya itu ya memang culture luar. Sembari melengkapi kita nih ini culture Batak ya kan? Jawa ya kan? Nih. Luar. Jadi jadi biar di luar balance itu aja dia. Kuah sate itu disiramkan ke rambut ya, Bang?
Makasih Oh, tapi ya. bisa jadi itu Ping. Karena ini memang world economic itu kan dunia. 20.000 generasi milenial, mungkin dia di bagian 21.000-nya. Jadi Iya, dia mungkin. lebih ke isu Ke dunia. 20.000 berapa sih? 20.000 Oh iya, 20.000. sekian persen aja daripada Iya, kita iya. belajar matematika lagi. Nah di sini Iya. juga datanya nggak disajikan berapa persen sih sebenarnya 20.000 itu berapa persen dari Dari milenial. generasi milenial Betul, kan nggak betul, disajikan juga ya kan. Tapi kalau aku pribadi memang kami sama keluarga itu udah aware juga terhadap isu lingkungan gitu. Contohnya kita itu sekarang belanja itu nggak pakai kantong plastik lagi. Luar biasa. Wow. Itu kenapa, Bang? Pakai goodie bag kita sekarang karena memang bukan temakan cakap ya. Maksudnya kami kan baca-baca juga di internet bahwasannya sampah plastik itu baru bisa terurai itu 1000 tahun Iya, iya. kan gitu kan. Kalau kita memikirkan generasi-generasi berikutnya nih, anak cucu kita kan. Begitu kalau kami keluarga gitu. Ya belanja pakai goodie bag. Sebenarnya sedikit lebih repot lah gitu, mengeluarkan effort yang lebih gitu kan. Tapi sisi lain juga membahagiakan penjual itu sebenarnya. Karena kalau mereka mengeluarkan cost lagi untuk plastik kan itu Oh iya. lumayan ini Kena kan. charge juga. Heeh. Satu Gitu sisi itu, sih. satu lagi Abang memikirkan itu ya, generasi-generasi itu ya. Iya benar. Luar biasa kawan-kawan, memang generasi milenial awal ini. Iya iya. Kalau Yogo sendiri? Kalau Oh iya juga. Kalau Yogo dan pasangan, ya nggak mungkin juga pasangan yang belum nggak ada di bisa, sini belum bos. bisa, ya. Terhadap sikap generasi milenial lebih jauh lebih peduli terhadap lingkungan dan isu perubahan iklim. Kalau lingkungan mungkin peduli lah Bang, karena kan kita yang tinggal di lingkungan itu kan gitu maksudnya. Oh kan? gini aku punya pertanyaan juga untuk Prima nih. Prima masih pakai sedotan nggak? Pipet. Hampir nggak pernah. Nah berarti dia memang aware terhadap isu lingkungan. Karena di sini disebutkan nih, maka tak heran kini muncul sedotan ulang pakai, Oh iya itu ya yang aku kan ada. dari stainless steel, Itu yang aku sedotannya. Nah ini benar. Jadi Tapi juga untung disupport sama lingkungan juga kan banyak di sini restoran sekarang cut down. Jadi Iya, udah nggak benar, ada di benar. provide. atau tren fashion ramah lingkungan, Nike ngeluarin ini loh bro, ngeluarin produk dari daur ulang, sepatu dari daur ulang. Apa tuh Pernah namanya? dengar nggak? Belum pernah. Coba browsing juga sekarang. Produk Nike daur ulang dari hasil Ini hasil kita daur lama-lama ulang. kayak endorse ini ya. Oh Nah, iya iya tuh paling dia. ramah lingkungan ya, dari lifestyle ya Bang Nah, ya. tuh dari daur ulang, Kompas.com. dari sampah bro. Dan harganya mahal tuh. Iya. Heeh. Sepatu dari sampah. Oke. Gitu. Oke. Amin. Ini dan ini kayaknya Ping ini ya, memang khusus untuk milenial Ping ya. Kalau Ping kan lihat gimana nih? Ya maksudnya aku nggak bisa lah mikirin om aku sendiri pakai kayak gitu. Iya 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 iya. Iya. Nah gitu. Cek kita balik lagi ke fakta-fakta tadi, Ping. Kedua ini dia Bang. Generasi milenial suka berderma. Apa itu berderma? Derma itu kasih sumbangan untuk masyarakat kurang mampu, memberi, untuk memberi. isu-isu Iya, iya. sosial, isu-isu kebencanaan gitu. Menurut Prima gimana? Iya nggak sih? Mau nggak sih spare sebagian Kalau aku sendiri, jajannya? Heeh. aku nggak bisa bilang iya karena nggak selalu. Tapi kalau lagi kebetulan ada, terus ada yang bisa dibantu, mudah-mudahan inget untuk bantu. Oke, berarti memang aware lah. Niat itu ada kan? Iya, niat itu ada berarti. Kalau aku Bang Rep gini Bang. Gimana, Bang? Karena kayaknya hampir semua sekarang orang punya Android kan. Betul. Betul nggak Bang? Termasuk milenial. Betul. Nah, Ya iya Yang pastilah. tua pun juga ada, termasuk yang tua maksudnya. jadi kayaknya ekonomi itu memang udah mulai naik gitu Bang. Ekonomi mulai naik, rangsangan kita untuk memberi pun Jadi lebih gampang. gampang ya. Oh iya benar juga. Mungkin aku ke situ ya, cuma nggak tahu ada Dan memang korelasinya atau enggak. apa namanya? Teknologi sekarang juga mendukung kan, sebagaimana platform-platform apa namanya? Sedekah online atau apa namanya itu Betul namanya? betul. Donasi online. Donasi online kayak gitu kan. Kayak Kayak inilah kita- orang ini Bang. Bantulah mereka peduli Rohingya. Padahal kan kalau memang nggak ada gadget tuh nggak tahu mungkin mereka tuh di Betul, Rohingya iya. butuh bantuan. Kenapa? Gadget, Kenapa harus Pak, bantu Rohingya kan kayak gitu ya? Karena mereka baca isunya di internet gitu menurut Bang Yoga ya. Kalau Bang Arif gimana tuh? Generasi milenial suka berderma. Pas setuju memang. Karena kita kan aku ini kan apa ya? Aku bekerja sebagai zakat infak sodakoh konsultan bukan di beberapa di salah satu lembaga sosial. Dan faktanya memang Kayaknya data- sama kita ya, satu kantor kita ya. satu kantor kita Oke. memang Oh, bos. tadi Pak tanya. Faktanya memang dari data donatur itu
hampir 70% itu generasi millennials, artinya 90-an ke atas. Gitu. 90-an ke atas. Untuk ini ya. Tapi Data bukan berarti donatur. yang tua nggak ini ya. Yang jadi Yang gini lebih dia. tua. Jadi kalau dari sisi jumlah donaturnya, jumlah personalnya, maka yang usia di atas 90-an itu lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau dari segi value-nya, nilai Oh, oke, iya, nilai dermanya itu ya jelas yang yang lebih muda. generasi X itu yang lebih muda, lebih sedikit tapi sering gitu, atau yang sedikit banyak gitu. Oke. Si generasi millennials-nya. Kalau yang X itu sedikit jumlahnya tapi nilainya besar. Oh, Paham maksudnya ya? Z. Enggak, generasi X. Iya, generasi Gen X-nya X. itu gitu kan di atas di bawah Orangnya 90. Enggak, Orangnya sedikit, Tapi jumlahnya besar. tapi jumlah dermanya, nilai dermanya, Oh, oke. nilai Indikasi sedekahnya itu besar gitu. Paham ya? Mereka mungkin lebih mapan lah udah. Ya Emang pasti, itu. pasti. Kita enak bang, aku langsung nyambung gitu kan, karena bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Kalau ini kan mesti bahasa Minang dulu. Bang. Kasihkan lu bahasa Inggris. Yuk, fakta ketiga apa tuh? Ke bawah. Coba bacakan Bing. Generasi milenial akan mendominasi berbagai sektor kerja. Betul sih. Betul sih kayaknya. Betul lah. Karena kan nggak mungkin pula Ya yang dari udah- tempat kita kerja aja lah cobalah. kan nggak mungkin yang udah loyo gini. Ada kerjaan kan itu nggak bisa bang. Gitu. Nah, ini kan ngomongin sektor, bukan lu. Sektor. Oh ini cek tuh kayak mana maksudnya tuh? Jadi kayak kerjaan banyak peluangnya kerja itu banyaknya orang-orang milenial yang kerja. Maksud gimana sih? How do I say in bahasa? Nggak apa-apa bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris aja enggak apa-apa, nanti kita artikan. Different section of work ethics pasti lebih banyak milenialnya yang kerja daripada yang sudah lebih berumur. Betul, karena gini, pasar bisnis itu kan udah pasti nyasarnya ke millennials kan, atau Iya. segmentasi pasar, Targetnya lah ya. target pasar itu segala macam jenis usaha itu pasti millennials kan. Ya udah otomatis para pengusaha itu mempekerjakan millennials. Karena mereka lebih kreatif bang ya. Bener, satu sisi bisa landing, bisa tepat sasaran gitu kan. Betul betul. Nyasar milenial tapi yang kerja Yang kolonial tua. ya kan, ya udah pasti nggak kena kan gitu kan. Karena mereka juga lebih ngerti berarti ya. Bener, lebih ngerti. Lebih paham dia. Iya nggak, bener nggak Go? Tertarik aku sama bang tadi tuh yang kamu bilang. Nah betul tuh 75% lapangan pekerjaan akan diciptakan oleh generasi milenial. Oh, bener. Terutama kayak yang nggak pernah ini bang, yang nggak pernah bisa kita bilang bisnis yang berkembang terus lah kayak passion. Passion itu pasti dari 100% perusahaan passion pasti mendominasi dia yang milenial bang ya. Pasti. Tapi fashion sekarang malah jadi fashion zaman dahulu. Di Setuju tren juga. ulang Yang lagi. lagi ngetren sekarang Iya, trennya itu trennya zaman 80-an, 90-an, balik lagi ke sekarang. Berarti reinkarnasi passion dia bang. Reinkarnasi passion dia. Berat Iya. bahasamu ya bro. Renaissance. Pas itu ya tujuan. Iya, Kan iya. nggak mungkin atau awak nyari celana ke Levi's bang. Apa tuh kelabis? Ke ini toko Levi's. Lah, kan udah jangki sekali ya toh tuh ya kan. Iya, Mau berapa lagi nenekku toh. Gitu. Iya Bener betul, sih. betul. 75% lapangan pekerjaan akan diciptakan. Aku setuju. Nggak akan, aku dulu nggak kepikiran kalau main game itu bisa menghasilkan duit. Iya. Sekarang kenyataan, bener ya Prim ya? Yang beneran pro player, yang sampai menang 2 miliar, Mm-mm. sampai prize pool itu sampai 10 miliar kadang. Iya bener. Nah, Dan bahkan kalau dibilang nanti di rumah, contoh nih di rumah, kamu ngapain kerjanya cuma main game? Nah, tau-tau bawa iya pulang bener, bawa 2 miliar duit. gimana? Bener. Dan sekarang dilombakan ya kan bro, main game itu sekarang dilombakan, masuk ajang SEA Game. SEA Game Si game masuk ya, nggak sih? masuk si game. Masuk SEA Game kan? Nah masuk SEA Game bro. Jadi kalau games itu memang ada bisa menghasilkan uang bang ya. Dan Bisa. tanpa dosa ya kan. Kalau aku dulu bisa juga bang, main biliar aku pulang sekolah. Uang sekolah makan main judi aja, nah itu bahaya. Itu jangan baru ditiru. dosa. Dosa. Tapi kan tetap main game juga. Ini fair dia bro. Yuk lanjut ke fakta berikutnya. Oke. Generasi milenial generasi milenial paling rentan mengalami kegemukan. Ya aku Bener kan itu itu memang kayaknya. ya. My big belly. Big Bell. Big belly. Kalau Perut buncit. Bro. kenapa bang? Apa itu kira-kira yang bisa mendukung kalau ini benar gitu? Kalau aku ya, kalau aku gini.
dari sektor makanan, Iya. millennials cepat itu saji semua. bener cepat saji. Bahkan sampai Sukanya nama itu kita- cepat saji. Bahkan sampai sebutan kita generasi micin. Prima, Nah, iya, bener. Prima juga setuju nih ya. Generasi micin. Prima juga Iya, setuju. iya. Iya setuju Ini lah. bukan orang abang berlindung dari apa kan? Sifat orang abang yang congok kan, bukan kan? Bukan, kita disebut generasi micin karena kita mau semua cepat saji. Betul, betul. Jadi, Coba. oh iya betul. Ente betul, enggak ya. rupanya. Bisa jadi Coba ya, bisa lu jadi. nongkrong, minta mama lu masain atau lu keluar sama teman-teman? Udah kecil sekali, mama udah nggak ada di kayak gitu. Cuman. Al-Fatihah. Sorry, maksudnya Oke. in general lah. Kan nggak Iya. mungkin kita masak salad dulu, pasti kita mana yang paling cepet yang udah ada di depan mata tinggal dibeli. Oh, yang instan-instan itu kan memang menimbun lemak gitu bang ya. Iya. Betul. Zaman dulu, Bro. Zaman orang bapak kita lah. Ada orang jual pisang Bang, bakar bapak- pakai Ada coklat. bapak abang lagi? Masih ada bapakku. Masih ada bapak, Bang? Astagfirullah, bapakku udah enggak ada, mamaku yang masih ada. Kan itu kan. Astagfirullah. Tapi udahlah kita kenang aja lah udah. Kayak mana bang? Zaman Ya bapak abang gitu. dulu. Nggak ada pisang bakar, toppingnya coklat, keju apa segala macam. Ada nggak? Keju Mana aja ada? dulu zaman bapak kalian. Iya. Mana ada? Jam bapak awak bilang mozzarella, dibilang kesurupan awak. Apa yang cakap mana ini kan? Dulu keju itu, Bro. Di zaman bapak-bapak kita keju itu apa coba? Apa bang? Kelapa parut. Pingkan tahu nggak tuh kelapa parut? Jadi dia agak Toppingnya kelapa parut. Udah coklat-coklat gitu kan. kalau dulu dia agak main Iya, manual gitu. deh ping. Kalau zamanku dulu Sampai masih sekarang lah. agak getar gini awak kelapa parutnya. Nah, itu dia. Nah, perubahan-perubahan pola konsumsi itu juga gitu. Iya. Berarti Banyak kita yang- setuju nih ya sama detik.com nih ya. Setuju. Setuju kau sekali ini setuju lah kau. Kita mencari nggak setujunya bang. Generasi milenial lebih mudah tertipu kan? Oh, kalau ini aku Karena nggak setuju. Kenapa nggak bang nggak setuju? Karena menurut aku informasi yang didapat sekarang ini mudah didapat, informasi itu mudah didapat gitu. Nah, kan banyak yang hoax tuh. Nah, kalau udah itu kalau udah Pinkan. out of sih. Cuma kalau menurut aku semua tuh generasi sekarang lebih mikir 2 kali, 3 kali. Mungkin karena faktor Educated. Iya, mungkin edukasinya udah lebih bagus ya sekarang, zaman sekarang. Jadinya mereka lebih kayak contoh kita dapat telepon. Kalau orang tua dapat telepon tipu gitu, pasti bisa percaya, nanti dikirim lah contoh mama lagi di penjara, tolong bayar yang gini. Kalau kita sekarang malu siapa dilawan. Iya, Tapi aku kita setuju tiga gitu. kan nggak setuju nih. Kita lihat dulu penjelasan detiknya ya. Coba kan, Bang? kita lihat dulu penjelasannya. Best Life melaporkan bahwa generasi milenial lebih mudah jadi sasaran penipu online Kalau dibilang ketimbang sasaran, generasi sebelumnya. Menurut catatan pengaduan penipuan yang masuk ke kepolisian di AS ini apa bang? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Aja sekarang rame. Terhitung 40% korbannya adalah generasi milenial. Jumlah ini lebih banyak ketimbang 18% dengan usia 70 ke atas yang jadi korban penipuan. Oh iyalah Pak Detik. Itu gimana perbandingannya 70 ke atas. Oh iya Ke juga, atas kan nggak bener. punya Facebook lagi bang. Jangan-jangan udah lupa dia. Nama dia pun siapa lupa. Wah udah pernah ketipu, Wak. Gini lo, gitu kan. Udah dianggap nggak pernah. Dianggap nggak pernah aja tuh. Coba deh tanya, Wak di bawah 70. Banyak. Iya, kalau dibilang sasaran ya karena kita yang punya HP. Kita Iya. yang di sosial media, pasti kita yang kena sasar. Cuma dia kurang ini bang ya, masih agak rancu dia ya. Ya bahasanya. rancu lah. Laporkan bahwa generasi milenial lebih mudah jadi sasaran penipu online. Penipuan online. Emang 70 tahun ke atas masih online? Pertanyaannya. Iya betul. Aku masih 80. Oh masih juga ya, astagfirullah. Cuma kan penipu online ini ping nggak dijabarkan, harusnya penipu yang kayak mana gitu. Iya, iya sih. Kalau kayak kita terus terang aja, kayak kami lah di Indonesia ping. Itu data kami itu masih ada tiap lewat misalkan satu koperasi masuk SMS. Oh iya. Koperasi ini nih meminjamkan uang Anda gitu. Iya, emang betul. Itu di mana-mana sih. Aku pernah ikut kerja sekali. Anda butuh uang huruf besar semua kan? Buat bawahnya sama gitu. Padahal kira dia aja butuh uang ya kan? Awak pun juga. Iya. Iya. Jadi kita nggak setuju nih ya Prim? Enggak. Enggak. Sepakat kita bang? Sepakat kita. Atau yang milenial setuju? Oh setuju. Setuju dia bang? Oh, berarti dia Setuju. sering, mungkin dia pernah. Tuh kena tipu tuh. Ini kan nggak tipu. Jangan dia tukang tipunya. Nggak tipu ceweknya aja nih bang. Cewek yang 70 tahun ke atas tadi tuh. Iya. Oke ini lanjut ya. Yap. Lanjut Mas. Ini Generasi milenial lebih mementingkan kenyamanan daripada gaji tinggi. Betulnya itu? Aku nggak bisa ngomong kalau yang ini. Oh iya benar. Ini kalau kita dua bang Rip ya.
Ini kalau aku nanya boleh? Ke diri sendiri? Boleh lah, boleh. Boleh. Enggak lah, aku nanya ke abang lah, masuk ke diri Iya sendiri. boleh, tanyalah. Kayak mana nih menurut abang nih bang? Ini kita baca dulu bang. Oh iya, baca. Besaran gaji bukan menjadi prioritas utama generasi milenial dalam pekerjaan. Sikap generasi milenial adalah lebih memilih digaji sedikit untuk pekerjaan yang mereka senangi ketimbang gaji besar tapi tugas-tugas profesinya mereka benci. Apa karena bisa lebih kreatif? Mungkin. Bisa kan Kalau aku mandangnya lebih ke ini bang ya. Kayaknya semua orang kayak gitu sebenarnya. Betul. Tapi nggak semua orang juga lah bang. Lebih ke karakter masing-masing. Idealnya seperti ini kan kayak gitu kan. Iya. Mungkin Ideal yang diharapkan perusahaan itu seperti ini kan kayak gitu. mungkin detik ini merangkumnya generasi milenial itu kayak gini karakternya gitu ya. Mungkin Kalau aku memang di titik ini bang. gitu ya. Aku lebih mementingkan kenyamanan gitu. Kalau aku mungkin karena sudah berkeluarga, Bro. Oh iya. Jadi Otomatis faktor lah. pasti. Otomatisnya Nilai apa namanya? Gaji itu pasti dipertimbangkan. ditimbangkan ya. Mm-mm. Tapi tetap abang lebih ke nyari kayak mana supaya nyaman gitu ya. Betul. Kita lah yang menyelaraskan kan. Kalau aku lebih gitu sih. Berarti aku bang lebih kayak gini aja lah bang. Besaran gaji bukan menjadi prioritas utama generasi milenial pekerjaan. Aku lebih enak kayaknya kalau aku pribadi bang ya, lebih enak kerja nyaman gaji besar. itu semua orang. Bro. Itu semua orang kayaknya mau gitu lah. Itu semua orang. Itu Tapi namanya nggak bukan- mungkin. Nggak mungkin. Menurut aku aja ya, kalau misalnya profesi main game itu tadi sudah dijadikan sebagai alat untuk mencari uang, menurutku itu pasti ketemunya titik jenuh juga itu. Nggak akan seenak main game Iya. tanpa dibayar Oh iya, gitu gimana kan. ini? Iya nggak sih? Nah kalau setahu aku dari teman-teman aku sih ya pasti awalnya tuh seru. Tapi kalau udah kompetisi, Mm-mm. kayak oke di kompetisi mungkin seru, tapi stres kita juga jadi kepancing. Betul, Karena betul. kalau misal kita jadi ragu untuk main lepas kan, karena Iya. kita kayak kita mau hadiahnya nih. orientasinya Jadi udah beda ya. Iya. Terus udah gitu latihan tuh dipaksa tiap hari dari jam segini sampai jam segini. Lama-lama juga jadi capek dan udah nggak enjoy gamenya kayak kita main biasa, Betul. lebih kayak pekerjaan yang terpaksa. Iya. Padahal kita dari game itu mau mencari kesenangan. Bang. Kesenangan Betul. iya. Cocok. Aku setuju lah sama. Karena gini juga bro. Jadi gini. Ada juga youtuber gamer itu kan, youtuber gaming. Dia coba bikin apa namanya tuh Q&A gitu Iya. kan. Kalian mau aku ngapain gitu kan? Kayak ini apa itu bang? Kalian ini mau aku ngapain gitu? Oh, Oh nanya. iya iya. bener. Ini apa? No damage atau apa namanya? Lawan bos tanpa ngurangin apa HP. namanya? HP atau tanpa ngurangin darah gitu kalau bahasa kita dulu gitu. Ini aku Bisa nggak paham. nggak Aku gitu? orang nggak suka main game bang. Oh gitu ya. Nah gitu. Permintaannya kadang aneh-aneh. Dan jadi buat kita nggak enjoy the game-nya, Challenge nggak lah. enjoy main game-nya. Iya. Dia challenge Dia tapi challenge. para Tapi nggak subscribernya pakai itu Iya. demanding ya, nuntut Iya, ya. nuntut dia. Gitu. Oke. Jadi boleh kita lanjut nih. Lanjut. Enak ya jadi aku nggak geser-geser itu. Generasi milenial lebih perfeksionis. Iya sih. Kita tangkap dulu ya Oke, deskripsinya ya. Oke. Sebuah studi di University of Bath, Inggris, menemukan bahwa generasi milenial cenderung terobsesi mencapai kesempurnaan dalam hal apapun. Oke. Sifat perfeksionis ini menjadi tantangan generasi milenial karena jika tidak terpenuhi akan merusak kesehatan mental dan meningkatkan kecemasan. Gimana nih, Bing? Itu kan menurut aku ini kan ada kayak disordernya nggak sih, OCD OCD itu What's apa the tuh? meaning OCD? itu. Tapi OCD itu orang yang mau semuanya perfect. Jadi contohnya aku naruh gelas 3, kalau semuanya nggak setara mereka bisa gila sendiri. Ih, kok nggak kayak gitu bentuknya gitu? Iya, atau nanti mereka jadi yang ngerapin sendiri. Pink kan bagian dari situ nggak? Maksudnya Nggak. cenderung terobsesi mencapai kesempurnaan? Enggak. Menurut aku nggak banyak Oh, milenial. berarti dia bang natural aja bang ya. Oke. Apa adanya. Kalau abang? Kalau aku setuju juga sih sama ini, hampir setuju. Karena gini, Bang Yogo lah, kalau misalnya Bang Yogo dibilang pasangan bilang, Bang, yuk ini kita yuk Bang, bagusin tubuh yuk gitu. Oh iya. Gitu. Menurut Ataupun- Bang Yogo terima itu atau enggak? Kalau aku terima aku. Terimalah. Ih, berarti aku udah ada yang salah nih gitu. Ataupun Tapi itu jadi Enggak, atau perfectionist pasangan gimana? aku
ya perfect, penampilannya harus perfect walaupun misalnya di depan pasangan sendiri gitu, nggak di banyak orang gitu, nggak untuk oke, konsumsi oke, banyak ya, orang, tapi aku mau penampilanku perfect untuk pasanganku gitu. Aku sih gitu sih. Kalau untuk pasangan kan bang, itu kan satu hal yang wajar. Kalau aku menerjemahkannya cenderung terobsesi mencapai kesempurnaan dalam hal apapun. Dalam hal apapun ya. Berarti dia menilai apa ya? Memberi penilaian terhadap dirinya sendiri bang. Oh gitu. Aku udah sempurna nggak nih? Oke. Nah, aku udah mendekati kesempurnaan. Kalau aku di titik itu sih kayaknya. Oh, Aku di titik itu kayaknya. kalau kamu bilang gitu, aku jadi bisa bilang iya. Iya kan? Karena generasi sekarang banyak yang insecure. Iya, pas itu bang. Betul, Nah, pas. makanya Kan ini yang salah nggak ada ini perfect. sebenarnya. Ini yang salah profilnya kok milenial kok. Jadi- Bang Nadim tuh ya. Kok wah ini ya. Kok Bang Nadim. Itu fakta terakhir kayaknya tuh. Iya. Tadi Ping kita sampai gini, cenderung terobsesi mencapai kesempurnaan dalam hal apapun. Iya. Jadi kita kayak ngerasa gini, aku udah sempurna belum ya gitu. Betul. Apabila itu nggak terpenuhi, Kayak insecure Insecure. sendiri. jadi iya, berarti itu ya kesehatan mental itu insecure Iya, ya, nggak nyaman Iya, dia ya. Iya nggak nyaman. Udah kecemasan. Oh, oke Betul oke, sih. oke. Ini fakta yang menarik ya. Berarti dari 7 tadi cuman satu yang kita Kita tolak ya, nggak setuju kita tadi ya. Karena tadi Yang dibilang mudah gitu, tertipu, enak aja. Dia ini Informasinya kurang backup. Sini loh, bukan sama kami, kok. Jauh ininya, Iya. 70 tahun. nggak tahu dia gitu tukang tipu bang, itu dia. Oke, go. Oke, itu tadi beberapa fakta-fakta tentang generasi millennials. Pertemuan berikutnya mungkin kita akan kulik lagi ya guys ya tentang beberapa fakta-fakta lainnya ya. Pengen ngulik ini nanti bang. Oh, pengen Kayak mana millennials di luar negeri itu kan. benar-benar. Ataupun Seru juga budaya-budaya. tuh, Bro. Karena kan Ya kan? Iya. cuman Mm-mm. pertanyaannya kita masih dipakai nggak jadi host. Karena kan ke depannya dia nanti jadi hostnya bang. Iya, betul juga. Kepake lah. Oke gitu Pakai ya. kalau narasumber nggak ada gitu. Enggak, kan aku nggak mungkin jadi host sendiri. Oke kawan-kawan, jadi berarti Mm-mm. ini bakal rutin nih bang ya. Bakalan rutin. Bakal Setiap rutin ya. hari Sabtu jam 4. Oke. Sabtu sore ya berarti ya. Iya. Sambil malam mingguan nonton inilah. Sebelum malam mingguan. Sebelum. Kalau Orang malam gila, mingguannya malam tinggal mingguan. praktek aja, maksudnya praktek ini, praktek bagaimana saling mengenali satu sama lain. Betul. Time to clock out. See you next week.